masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Pak Kiai, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Ini dari Ibu Via ya di Yogyakarta. Saya bacakan. Pak Kiai, bagaimana cara kita agar bisa mudah bertafakur kepada Allah dengan harapan kita menjadi hamba yang tenang dan pandai bersyukur? Silahkan Pak Kiai. Baik, ada tahapan yang sudah ini tasawuf itu berkaitan. Ya. Pertama, kita harus membiasakan zikir. Kalau orang sudah membiasakan zikir, maka melahirkan fikir. Ya. Maka kalau dia sudah mulai berpikir dengan apa yang dia zikirkan, maka dia mulai lebih tingkat lagi yang namanya tafakkur. Tafakkur itu sudah melalui sebuah proses mengerahkan segala kemampuan untuk bisa mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi tafakkur itu bukan pekerjaan orang awam. Ya, berbeda dengan fikir. Jadi kalau fikir itu bisa dilakukan oleh orang yang rajin berzikir. Rajin zikir maka dia sudah mulai melakukan fikir gitu. Iya ya, kenapa ya? Kenapa jumlahnya sekian? Kenapa kalimatnya kelihatannya sederhana saja? Kenapa Allah suka dengan kalimat ini dua pendek tapi timbangannya berat umpamanya? Tapi kalau sudah tafakkur itu, dia sudah masuk, ibarat orang itu sudah menyelam ke dasar. Ya, sudah menyelam ke dasar. Maka pada saat itu dia juga nggak boleh langsung sejauh mungkin. Sehingga ada batasnya, karena tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah kalian terhadap apa yang diciptakan Allah. Wala tafakkaru fi dzatih. Dan jangan coba-coba kamu berzikir tentang hakikat Tuhan. Nah, banyak orang jadi gila kalau dia berpikir mencari esensi Tuhan. Filsafat dia sudah bisa mencari Tuhan dengan nurani. Ya. Kemudian para agamawan didekatkan dengan al-asma wa sifat mamanya gitu. Itu untuk bisa memahami. Lalu kita mau menggunakan pola tafakur untuk bisa mengerti tentang Tuhan, bahaya. Nah, oleh karena itu memang kita lalui saja sehingga nanti Allah yang menjadi pembimbing kita. Jadi kita zikir, kita pilih zikir yang paling cocok sama kita. Membaca Quran, sholat, zikir, tahmid, tahlil dan lain sebagainya. Maka nanti buahnya dia akan mulai masuk kepada fikir. Dan nanti bisa lanjut kalau seandainya memang dia mumpuni untuk itu. Ya. Pak Kiai, zikir yang paling utama itu membaca Quran ya? Baca Quran. Jadi baca Quran, ya meluangkan waktu, memaksakan diri baca Quran, sisanya di sela-sela, kemudian kita berzikir seperti ini. Nah kalau zikir setelah sholat itu memang diutamakan ya Pak Kiai? Iya. Itu di dalam Al-Quran juga dijelaskan qadaitumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Apabila kalian sudah selesai melakukan sholat, zikirlah. Berdiri bisa jadi orang itu mau bepergian. Jadi nggak mesti zikirnya sambil duduk di situ gitu. Saya tuh mikirnya berarti harus zikir yang berdiam, khusus gitu. yang khusus, yang setelah. Tapi kan kadang-kadang ada waktu betul Pak Kiai, kita misalnya ada kesibukan, harus segera safar atau lain-lain sebagainya gitu. Sambil jalan, sambil di mobil. Bahkan kalau dia sakit wala junubihim, maka dia sambil bermaring zikir. Artinya jangan sampai kosong setelah sholat tidak berzikir. Itu satu. Yang kedua, zikiran di dalam sholat itu oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dikumpulkan oleh beliau dalam satu kitab itu, bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya, termasuk dalam salah satu bab dibahas ya al-azkaru ba'da maktubat, zikir-zikir yang dibaca Nabi setelah sholat wajib. Istighfar, kemudian Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kemudian Allahumma la mani'a lima ataita, terus Allahumma antas salam, kemudian subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar 33, baru ditutup dengan doa. Itu ada nasnya secara jelas. Adapun prakteknya dalam pembahasan, apakah bersama-sama dengan loudspeaker ataukah masing-masing sendiri, itu pemahamannya ketika yang lalu kita sudah bahas. Kalau sudah bisa semua,
yang bagus masing-masing. Jadi Iya. cuma komandonya tuh begini, Iya, kalau di masjid nih bisa semua. Allahumma inna ala dzikri wa syukri wa husni. Subhanallah. Ya. Iya, nggak ada suara. Ya. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Oke. Ya. Sendiri. Ya. Itu yang lebih bagus. Jadi hanya komando-komandonya saja yang diucapkan. Selebihnya baca masing-masing, kemudian doa, amin. Itu memang sudah nas. Oke. Ya. Betul Pak Kiai, misalnya dalam kondisi kita selesai sholat wajib misalnya kan memang dianjurkan untuk berzikir dilanjutkan dengan berdoa. Ya. Nah misalnya dalam waktu terbatas nih Pak Kiai, tadi ya mungkin terburu-buru, baiknya memang kita tidak boleh meninggalkan zikir ya. Zikirnya dulu kah atau kemudian boleh juga doa? Jadi dalam artian begini, misalnya nih kan pilihannya emang bagusnya adalah zikir dilanjutkan doa. Tapi kalau aduh waktunya terbatas nih, didahulukan zikirnya atau boleh didahulukan doanya? Yang bagus tetap saja zikir dulu. Walaupun doanya nanti di mobil, Oke. di pesawat. Bisa ya kalau doa bisa urutannya dibaca. gitu boleh. Dan lebih afdal. Iya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya Ibu Fia ya. Jadi itu tadi zikir Zikir, dulu, kemudian melahirkan fikir dan tafakur. tafakur. Iya. Itu harus Ya. konsisten dijalani ya. Oke. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan Pak Kiai, tapi sayang waktunya terbatas. Jadi kayaknya kita harus berpisah dulu Pak Kiai. Iya, Terima baik. kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi Anda pemirsa yang sudah melayangkan pertanyaan kepada kami. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi Pak Kiai ya. Baik ya. Mudah-mudahan Dicelengin dicelengin aja dicelengin. pertanyaannya. Nanti insya Allah pada episode Ustadz menjawab berikutnya kita akan menjawab ya. Ya baik. Pak Kiai terima kasih. Sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama, menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah khair. warahmatullahi Oke, wabarakatuh.